Tata tertib. Mikrofon akan di-mute oleh admin ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat. Kolom chat sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab, atau komentar hal-hal yang penting saja. Gak perlu mencantumkan nomor telepon atau data pribadi ya. Di akhir acara akan dibagikan link survei atau postage yang juga berfungsi sebagai link sertifikat. Caranya dengan melakukan verifikasi token yang dikirim lewat email ketika melakukan pendaftaran. E-sertifikat akan terkirim otomatis di email ketika sudah selesai mengisi postage atau survei. Follow akun sosial media @siberkreasi untuk mengikuti challenge atau info kegiatan literasi digital menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada hadirin acara webinar pada sore hari ini dalam kegiatan webinar Bincang Istimewa Siap Action. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Diajeng Cantik Anjani, perwakilan dari Dinas Diajeng Kota Yogyakarta, akan membersamai hadirin semuanya dalam acara webinar Bincang Istimewa Siap Action. Nah, sedikit informasi nih. Kebanyakan pada tanya, Bincang Istimewa Siap Action itu apa sih? Nah, program edukasi ini merupakan segmen komunitas atau masyarakat yang mendorong pembinaan berkelanjutan mengenai literasi digital. Nah, tujuannya untuk mendorong literasi digital. Bincang Istimewa Siap Action hari ini berkolaborasi dengan Siberkreasi, Bina Berkarya, Putri, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, BPBD DIY, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, dan diorganize oleh Grid Network Indonesia dan didukung oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Selain itu juga didukung oleh Artugo, Instator Fact, dan disiarkan langsung di ruang broadcast Taman Pintar Kota Yogyakarta. Nah, tema spesial pada acara kali ini yaitu memanfaatkan platform digital sebagai booster pariwisata untuk meningkatkan minat kunjung di kampung wisata. Nah, pada siang hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber hebat kita yang luar biasa. Ada Gusti Bendoro, beliau merupakan Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia yang akan memberikan sambutan nantinya. Selain itu, tak lupa ada juga narasumber kita. Yang pertama ada, selamat siang Bapak Wahyu Hendrat Moko, beliau Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Siang Bapak. Kemudian narasumber yang kedua ada Bapak Susanto Dwi Antoro SE, beliau Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Selamat siang, salam sehat selalu untuk kita semua. Kemudian yang ketiga ada Bapak Agus Budi Rahmanto. Beliau ini Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Putri DIY Humas Taman Pintar Yogyakarta. Selamat siang, semangat siang. Semangat siang. Luar biasa sekali ya semangatnya. Nah, tak lupa saya juga menyapa teman-teman semua pada acara webinar ini, pada acara Bincang Istimewa Siap Action. Nah, pada sesi akhir nanti akan ada kuis ya teman-teman, dan jangan lupa berikan pertanyaan terbaiknya sebab akan ada e-wallet sebesar 50.000 untuk 3 pemenang yang beruntung yang akan diumumkan di akhir acara nanti. Nah,
Untuk itu selain ada door prize, juga ada door prize dari Artugo yang diumumkan di akhir periode webinar, yang nantinya teman-teman akan mendapatkan peralatan elektronik menarik dengan cara mendaftar di link registrasi dan absensi. Nah, setiap nama yang aktif nanti akan dicatat oleh panitia yang nantinya akan masuk ke dalam Dropbox door prize. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk follow akun Instagram dari @dpdputridiy, @bina_berkarya, @siberkreasi, dan @kitatama. Nah, yuk teman-teman ajak kerabat, saudara, semuanya, bahkan besti-bestinya untuk dapat mengikuti bincang istimewa Siap Action dan nantinya tidak akan ketinggalan info menarik webinar selanjutnya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita memasuki acara selanjutnya ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk para hadirin dimohon berdiri. Menempatkan posisi kembali. Nah, sebelum kita memasuki acara selanjutnya dalam bincang istimewa kita siang hari ini, mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo kepada Bapak Samuel Abrijani. Pangarepan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya.
Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Sadar Kreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Sadiko. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Beliau itu merupakan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwasanya acara luar biasa kita pada sore hari ini nantinya juga akan dibersamai oleh Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Untuk acara selanjutnya, sambutan pembuka bincang istimewa kepada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro selaku Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, kami persilahkan. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Saya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi atau Putri, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingin mengajak insan pariwisata dan masyarakat untuk terus menjaga pemulihan sektor pariwisata melalui beragam hal. Salah satunya pada bidang destinasi pariwisata dan usaha taman rekreasi. Putri dimaksudkan sebagai wadah bersama dalam usaha pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan bidang kepariwisataan, khususnya bidang daya tarik wisata, dan taman rekreasi dengan segala aspek pada setiap destinasi. Melalui agenda hybrid webinar, bincang istimewa siap action, obrolan wisata, kami ingin berbagi informasi serta edukasi
sebagai bagian dari upaya membangkitkan industri pariwisata secara menyeluruh. Terima kasih kami ucapkan untuk mitra dari berbagai sektor yang telah mendukung seperti cyber kreasi dengan program literasi digital, mitra akademisi hingga para pelaku pariwisata yang telah ikut bergabung untuk menambah wawasan agar dapat makin cakap digital. Semoga obrolan wisata ini dapat menjadi sarana baik untuk terus meningkatkan motivasi bagi insan pariwisata dan ekonomi kreatif dimanapun berada. Terima kasih, saya akan menutup dengan pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Ke Yogyakarta mainnya ke taman rekreasi. Perginya bersama keluarga dan orang terkasih. Ayo kita perbanyak literasi agar dapat berkarya dan berbagi kasih. Matur nuwun, salam rahayu. Kami ucapkan terima kasih kepada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro atas sambutannya yang mengawali acara kita pada sore hari ini mengenai Bincang Siap Action. Nah, sebelum kita memasuki acara inti ya teman-teman semua, akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu bersama narasumber hebat kita pada siang hari ini. Baik, untuk teman-teman yang ada di link Zoom atau yang online, silahkan untuk bersiap diri ya, karena nanti akan saya hitung sampai dengan hitungan 3 untuk panitia mendokumentasikan. Enggak Bapak, kita berdiri. Kepotong. Baik, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, gaya bebas, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya teman-teman, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia on kamera untuk mengabadikan momen kita pada sore hari ini ya. Untuk para peserta, saya ingatkan sekali lagi bahwasanya nanti akan ada door prize berupa e-wallet serta ada door prize spesial dari sponsor kita. Oleh sebab itu, silakan untuk mengisi link absensi yang ada di chat box dulu ya teman-teman, karena nanti akan ada e-sertifikat dan berpeluang besar memenangkan door prize dari Artugo yang diumumkan di akhir acara nanti. Nah, setelah ini nanti kita akan mulai mengenai bincang istimewa kita dengan narasumber hebat yang nantinya teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Untuk pertanyaan terbaik tentunya nanti juga akan mendapatkan hadiah ya. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi link absensi karena itu sangat penting bagi peserta yang mengikutinya. Baik, sekarang kita memasuki pembahasan yang utama tentang memanfaatkan platform digital sebagai booster pariwisata untuk meningkatkan minat kunjung di kampung wisata. Nah, sebelum kita membahas lebih detail nih mengenai pariwisata Kota Jogja itu seperti apa. Dulunya strategi promosi digital ini semakin berpeluang ya, kita melihat peluang pasar di Indonesia dilihat dari komposisi usia penduduknya, adapun dari pangsa pasar yang cukup berpotensi dari usia generasi milenial sampai dengan Gen Z. Nah, siapa sih generasi milenial itu? Nah, para ahli ini menyebutkan ya bahwasanya generasi milenial atau dikenal dengan generasi Y adalah kelompok masyarakat yang lahir pada tahun 81 sampai dengan 95. Pada rentang ini teknologi seperti mesin komputer mulai booming diikuti dengan naik daunnya gadget serta smartphone. Nah, kira-kira itu usia berapa ya orang tua kita? Wah, tentunya sekitar 40-an ya mungkin. Nah, selain itu ada Gen Z. Gen Z ini lahir di usia tahun 97 sampai dengan 2012 dan diperkirakan saat ini berusia 9 sampai 25 tahun dan pada 2022 mereka lahir bersama teknologi dan alat komunikasi. Pergerakan kunjungan wisatawan di Indonesia juga terbantu karena generasi milenial dan Gen Z ini sangat aktif berselancar di sosial media dan di dunia maya. Di sisi lain, generasi milenial dan generasi di bawahnya juga terbiasa terkoneksi dengan
komputerisasi atau terkoneksi dengan digital. Dengan begitu, Go Digital dapat menjadi terobosan baru bagi perekonomian serta pariwisata di daerah untuk menyasar generasi milenial memiliki jumlah besar. Namun di lapangan tentunya masih banyak destinasi wisata yang merasa dinilai belum siap. Kenapa ya belum siap? Nah, ini nanti akan kita bahas ya teman-teman, khususnya terkait dengan jaringan internet dan kesiapan sumber daya manusianya. Kok bisa? Padahal kita sudah di era revolusi industri 4.0 menuju 5.0. Nah, terutama di era digital saat ini. Oleh sebab itu, saya nanti akan dibersamai oleh narasumber hebat kita. Yang pertama ada Bapak Wahyu Hendratmoko. Beliau ini merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang akan berbincang istimewa dan memberikan pemaparan mengenai sekilas potensi kampung wisata di Kota Yogyakarta dan bagaimana sih strategi pemasaran digital yang sudah dilakukan di masa pandemi menuju masa endemi saat ini. Nah, mungkin dengan memanfaatkan platform digital ya teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Kota Yogyakarta ini tentunya juga sedang dibangun ya Pak, mengenai bandara internasionalnya itu. Ya, betul ya Pak, sebagai pintu gerbang wisata masuk ke Yogyakarta. Nah, menurut Bapak ini bagaimana Pak? Dari pemerintah itu menanggapi adanya hal tersebut. Jadi memang sebenarnya bandara internasional itu sudah lama di Kota Yogyakarta sebagai pintu masuk penerbangan dari internasional. Sejak bandara itu masih kita menggunakan bandara Adi Sucipto. Oh, dulu masih dekat ya Pak. Tapi oleh pemerintah pusat, bandara udara Adi Sucipto itu coba di-upgrade menjadi lebih besar lagi dengan daya tampung penumpang yang lebih besar lagi dan daya tampung pesawatnya juga yang berbadan lebar, sehingga kita minta untuk bermigrasi di Bandara Udara Internasional Yogyakarta yang berada di Temon, Kulon Progo. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk bisa memanfaatkan momentum ini agar suatu ketika nanti Bandara Udara Internasional di Yogyakarta itu benar-benar sudah melayani penerbangan direct flight dari luar negeri, kita bisa merebut pasar wisatawan yang ada di sana untuk bisa mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, ini sejalan dengan tema bincang istimewa Siap Action kita siang ini Mbak Cantik, di mana kita harus memanfaatkan platform digital untuk bisa merebut pasar wisatawan domestik maupun mancanegara yang akan berkunjung ke Kota Yogyakarta. Jadi kegiatan ini memang sejalan juga dengan zaman kita sekarang, di mana sebelum pandemi kemarin kan kita sudah mengenal ya, zaman kita memasuki zaman disruptif, di mana segala sesuatunya benar-benar berubah secara fundamental, semua berdasarkan atas teknologi informasi. Kemudian dipercepat lagi dengan adanya pandemi COVID yang 2 tahun ini menerjang Indonesia dan dunia. Itu semakin mempercepat lagi revolusi kita untuk memasuki zaman digital, sehingga pariwisata pun juga harus didorong pemasarannya untuk memasuki dunia digital. Dan pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta atas izin dari Bapak Ibu Komisi B juga, kami memiliki program di mana kami memiliki platform digital, aplikasi pemasaran untuk memasarkan potensi wisata atau destinasi wisata yang dimiliki oleh kampung-kampung wisata. Di Yogyakarta ada 18 kampung wisata sekarang, plus 13 yang masuk dalam embrional kampung wisata tersebut. Sudah kita masukkan dalam platform Camellia namanya, Mbak Cantik. Camellia itu kampung wisata melayani melalui aplikasi. Jadi melalui aplikasi itu diharapkan wisatawan yang akan mengakses setiap destinasi wisata yang ada di Camellia cukup melakukan pemesanan melalui aplikasi tersebut, sehingga mereka bisa memesan kapan bisa datang, termasuk transfer uangnya juga bisa melalui keterangan-keterangan yang ada di aplikasi tersebut. Dan ini tentunya memudahkan bagi wisatawan yang akan mengakses beberapa destinasi yang dikelola oleh teman-teman kampung wisata. Tanpa kita ikut berubah, misalnya kita akan terlindas oleh perubahan zaman yang sudah sedemikian cepat. Jadi pelan atau pasti program dan kegiatan pemasaran kami pun juga mulai bergeser ke platform digital. Kami banyak mendapatkan masukan dari Bapak Ibu kami di Komisi B, yang kebetulan beliau-beliau itu juga mantan pemain dan pelaku bisnis di usaha jasa pariwisata, sehingga sparring partner kami dalam bekerja di amanah kami di sektor pariwisata sekarang ini
benar-benar berbobot ini Mbak. Tidak hanya program dan kegiatan kami yang kami ciptakan, tetapi juga masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu kami di Komisi B juga sering menjadi acuan kami dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Jadi seru ini, semoga bisa bermanfaat untuk bisa menunjang pemasaran pariwisata di Kota Yogyakarta. Mengenai platformnya tadi Kamelia ya Pak namanya? Kamelia. Kemudian untuk pemerintah Kota Yogyakarta ini untuk kesiapannya bagaimana Bapak untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya ada platform ini yang nantinya publik itu dapat mengetahuinya? Ya, kelemahannya memang kami masih menginduk pada sebuah aplikasi resmi milik pemerintah Kota Yogyakarta, tidak berdiri sendiri, namanya Jogja Smart Service. Kita belum bisa menggunakan platform digital sendiri, harus seperti itu karena memang pertimbangannya kita bertahap. Tetapi lambat laun nanti akan coba kita kembangkan, tentunya dengan seizin Bapak Ibu dari Komisi B, Pak Antoro ada di sebelah kami, ini nanti mungkin mohon dukungannya untuk bisa berdiri sendiri dan bisa diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia untuk bisa mengakses itu. Tetapi paling tidak, kita sudah mulai mengawali kegiatan ini pada saat pandemi kemarin. Jadi pandemi kemarin benar-benar menurunkan tingkat kunjungan wisatawan. Kita coba pakai waktu rehat itu untuk bisa menciptakan sebuah aplikasi yang bisa diakses bekerja sama dengan teman-teman kampung wisata untuk dapat kita siapkan apabila nanti situasi dan kondisi sudah pulih untuk menerima kunjungan wisatawan. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Sebelumnya ini saya, luar biasa untuk awal yang baik untuk Jogja juga ya Pak. Kemudian untuk kampung wisata nih Pak, untuk kampung wisata kan tadi ada 18 kampung wisata ya, yang di dalamnya ada sekitar 13. Ya, betul ya Bapak? 18 kampung wisata dan yang lainnya ada 13 yang masih embrional. Oh, masih di embrional. total ada 31. Wah, luar biasa. Ya. Ada 31 ya teman-teman semua. Nah, untuk kesiapan kampung wisata ini Bapak, mengingat setiap potensi di kampung wisata itu kan berbeda-beda. Kemudian dari pemerintah itu bagaimana dalam menyikapi hal tersebut? Iya. Kemampuan berbeda-beda teman-teman pengelola kampung wisata itu, potensi yang dimiliki juga berbeda-beda, ada kuliner, ada atraksi, ada daya tarik yang lain, kemudian juga ada fashion. Nah, ini coba kita petakan, kemudian setiap tahun kita selalu melakukan pembinaan, pendataan, dan akreditasi kepada kampung wisata ini. Nah, Bapak Ibu dari Komisi B juga selalu mendorong kepada kami untuk terus meningkatkan peran serta kami, campur tangan kami terkait dengan pembinaan, peningkatan, dan pemasaran teman-teman kampung wisata. Selalu juga kita libatkan teman-teman pengelola kampung wisata ini dalam direct promotion yang kita lakukan secara analog, Mbak, secara analog kepada kota-kota besar yang secara riset kami yakini bahwa itu banyak menyumbangkan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta. Dan ini selalu kita ikutkan, kemudian secara digital juga coba kita ciptakan itu. Kami juga bekerja sama dengan Gojek. Oh, Gojek ya Pak? Boleh disebut nggak ini namanya? Boleh, ya? tidak apa-apa. Aplikasi ternama yang memberi kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan setiap potensi wisata yang ada di setiap kampung wisata agar bisa mereka share juga di kendaraan-kendaraan yang menjadi mitra dari perusahaan online tersebut. Kemudian perusahaan aplikasi itu juga membuat semacam fitur di mana dengan aplikasi pembayaran via mereka juga bisa mengakses setiap potensi yang ada di kampung wisata. Jumlahnya memang masih sedemikian minim yang digunakan, yang bisa mengaksesnya. Untuk itu menjadi tanggung jawab bagi kami untuk terus bisa mempromosikan fasilitas ini sehingga bagi tamu yang akan berkunjung ke kampung wisata bisa dengan mudah bisa dilakukan pemesanannya langsung di tempat mereka berada. Oh, begitu ya Pak. Jadi setiap wisatawan yang misalkan datang ke Jogja ini tidak usah perlu bingung lagi ini destinasinya mana aja ya. Dan nanti di situ sudah ada ya Pak. Betul. Mungkin beberapa destinasi wisatanya. Kemudian untuk menyiapkan generasi muda nih Pak. Tentunya kan saat kita menggunakan platform digital pasti kita menemukan yang namanya kendala atau mungkin generasi mudanya ini gimana sih? Kayak gitu ya Pak mungkin. Ya. Nah untuk itu dari pemerintah untuk perkembangan potensi wilayah Kota Yogyakarta, bagaimana menurut Bapak peran generasi muda ini? Iya, banyak juga teman-teman generasi muda seperti yang tadi disampaikan Mbak Cantik tadi, ada generasi Y, generasi Z tadi. Itu sebenarnya mereka juga turut aktif dalam kepengurusan di kampung wisata tersebut. Walaupun yang berada di pucuk pimpinan adalah yang senior ya, tapi banyak dari mereka juga yang ikut aktif.
mulai melakukan regenerasi untuk mengaktifkan generasi muda. Dan ini cukup banyak dukungannya dalam bentuk bahwa sekarang generasi Z maupun Z tadi sudah bisa mahir dengan sendirinya memanfaatkan gadget yang dimiliki untuk bisa mewartakan melalui story-nya masing-masing potensi-potensi wisata yang ada di setiap kampung wisata. Dan ini tentunya menjadi promosi yang gratis juga bagi pengelola kampung wisata untuk bisa mempromosikan setiap potensi dari daya tarik wisata yang dikelolanya. Kondisi seperti ini memudahkan bagi kami untuk bisa memolesnya sehingga mungkin kemampuan itu bisa menjadi kekuatan untuk bisa lebih mendorong transformasi pemasaran dari yang semula analog kepada platform digital seperti tema kita sekarang ini. Iya, betul sekali ya teman-teman. Bahwasanya kita sekarang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 dan saat ini sudah 5.0 ya. Dan tentunya ini tidak terlepas dari digitalisasi. Bahwasanya memang kegiatan pariwisata itu tidak bisa berjalan apabila tanpa adanya campur tangan dari digitalisasi ya Pak. Nah, itu sangat penting sekali yang namanya digitalisasi. Nah, untuk itu teman-teman nanti boleh ya langsung tanya, misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh ke chat room dulu, sebab kita akan lanjut dulu ke narasumber yang kedua kita. Nah, untuk narasumber yang kedua kita yaitu ada Bapak Susanto Dwi Antara SE. Selamat siang Pak. Nah, beliau ini merupakan Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Senang banget ya Pak dapat hadir dan bertemu teman-teman semua di sini. Nah, kita tadi sudah menyimak nih Pak mengenai potensi desa di Kabupaten Kota Yogyakarta. Bagaimana strategi pemasaran digital yang sudah dilakukan di masa pandemi ini yang sudah dipaparkan oleh Ketua Dinas Pariwisata kita. Nah, sekarang menyimak pemaparan dan berbincang dengan narasumber yang istimewa kita kepada Bapak Susanto yang akan memberikan pandangan dari sisi akademis menjelaskan tentang peta potensi pariwisata di Yogyakarta, bagaimana cara destinasi wisata mengoptimalkan penggunaan internet untuk menunjang promosi pariwisata di daerah tertentu, terutama di daerah istimewa Yogyakarta yang saat ini sedang pemulihan di masa endemi ya Pak. Betul, bagaimana Bapak? Terima kasih. Mungkin sedikit kami sampaikan terkait dengan beberapa hal yang hari ini Kota Yogyakarta ketika bicara kekuatan hari ini tidak lepas dari 4 sektor. Yang pertama dapat kami sampaikan adalah pendidikan. Ini menjadi penting ketika Yogyakarta menyandang sebagai kota pelajar atau kota pendidikan. Yang kedua kebudayaan, di mana salah satunya kota Yogyakarta ini syarat akan muatan budaya yang hari ini memang menjadi satu rujukannya. Kemudian yang ketiga pariwisata, ini juga penting. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah jasa layanan yang hari ini harus dikembangkan. 4 sektor ini menjadi penting ketika hari ini Yogyakarta bisa tumbuh berkembang sehingga sedemikian rupa sehingga layak untuk dijadikan referensi untuk kunjungan wisata. Ya, kami akan bicara ketika dari sektor pendidikan. Kita banyak dibantu hari ini ketika hari ini banyak kampus, kemudian banyak sekolahan yang sebelum masa pandemik ini menjadi kekuatan besar di Kota Yogyakarta. Ketika hari ini apapun yang dikerjakan oleh masyarakat, apa yang dikerjakan oleh pemerintah kota, baik hari ini dinas pariwisata ataupun apa, ini ketika menjadi satu hal yang sensasi ataupun menjadi hal yang baru ataupun ini memikat, yang pasti akan menangkap adalah kawan-kawan mahasiswa atau pelajar dulu di up. Ini strategi pemasaran atau promosi yang ini gratis, tetapi hari ini menjadi satu kekuatan. Bagaimana hari ini keberadaan 34 asrama mahasiswa, semua ada. Indonesia Mini hari ini muncul di Kota Jakarta. Ketika hari ini juga beberapa kantor perwakilan terkait dengan perusahaan yang lain pun juga ikut membantu membranding kita. Keberadaan kampus ini juga membantu ketika kalau bicara 5K ya Pak Wahyu ya. Biasanya kita ngomong ke 5K ini kan terkait dengan bagaimana di Yogyakarta ini unsur keraton, kemudian
terkait dengan kota, ini keterwakilan pemerintah kota, kemudian ada corporate, bagaimana CSR bisa masuk, kemudian kampus, bagian dari bagaimana kajian akademisi untuk memperkuat terkait dengan banyak link-link atau bagaimana hal ini kebijakan regulasi yang harus dimunculkan. Yang terakhir adalah kampung, bagaimana hari ini masyarakat ini bisa mengadaptasi terkait beberapa hal kebijakan ataupun mungkin hari ini terkait dengan sosial masyarakat yang akan dikembangkan. Ini menjadi menarik ketika kekuatan 5K ini menjadi kekuatan yang besar. Terkait dengan hari ini menyikapi terkait digitalisasi. Hari ini keberadaan 18 kampung wisata, 13 embrio kampung wisata, ditambah hari ini Pergub 40 tahun 2020 Pak Wahid. Tentu saja bicara tentang Pokdarwis, kita sudah punya 45 Pokdarwis di 45 kelurahan. Tentu saja ini menjadi satu gerakan ketika bicara masalah pariwisata. Apalagi di fase ini adalah fase pemulihan ekonomi, fase di mana kita harus memulai dari mana. Sering kami sampaikan di rapat kerja bersama-sama dengan dinas pariwisata ataupun sektor yang mana adalah pariwisata menjadi lokomotif utama. Sehingga bagaimana hari ini ketika 2 tahun masa pandemik ini kita ikut bersama-sama dengan pariwisata untuk menata bagaimana hari ini infrastruktur, kemudian beberapa pembinaan terkait dengan SDM-nya, sehingga tidak ada waktu kosong walaupun pandemi kemarin, tetapi ini malah menjadi bagian dengan kami dengan teman-teman di Dinas Pariwisata untuk menjadikan momentum ini untuk merefleksikan diri, untuk menata kembali agar hari ini pariwisata di Kota Yogyakarta, tentu saja keberadaan masyarakat ini menjadikan mereka adalah bagian dari tuan rumah. Tidak mudah ketika hari ini terkait dengan beberapa hal ini masyarakat tidak ragu-ragu lagi dan tidak akan menjadi bahan yang mungkin saya berperan sebagai apa. Tamu sudah datang, tetapi apakah masyarakat juga sudah yang akan melihat, tidak ikut merasakan dampaknya. Sehingga ini penting ketika 2 tahun ini kita persiapkan bersama-sama SDM-nya, infrastruktur, kemudian bagaimana hari ini masyarakat juga berperan sebagai baik sebagai pengelola yang baik dan benar. Kemudian di lain sektor kami juga menyampaikan hari ini keberadaan WiFi yang hari ini sudah tersebar kurang lebih di 626 titik RW. Ini sudah ada yang namanya titik WiFi free yang begitu bisa ya, langsung Pak? diakses. Pada hari ini juga kita sudah mulai mengebut untuk nanti di 2023 agar selesai di kurang lebih semua RT juga terjangkau. Semata-mata ini menangkap terkait dengan hari ini kebutuhan di masyarakat Kota Yogyakarta. Kemudian selain dari berbasis RT dan RW, beberapa fasilitas umum ini juga sudah mulai hari ini kita persiapkan dan memang sudah terpasang hari ini fasilitas-fasilitas WiFi yang hari ini memang diperlukan terkait dengan bagaimana hari ini masyarakat bisa merespon, bagaimana masyarakat hari ini pelaku wisata dan lainnya yang ada di Kota Yogyakarta juga mudah untuk mengakses kuota ataupun paketan data hari ini selalu menjadi masalah. Tapi hari ini ketika pemerintah Kota Yogyakarta sudah membuat satu fasilitas untuk bisa diakses, ya inilah yang menarik. Kemudian masih terkait dengan digitalisasi, terkait dengan hari ini tidak hanya di sektor pariwisata kami sampaikan, kami juga hari ini tidak akan menjadikan ego sektoral. Karena hari ini ketika Kota Yogyakarta kebetulan masih di mitra kami di Komisi B, kami dorong teman-teman di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM untuk bisa menjadikan lokasi-lokasi tertentu ataupun berbasis wilayah ini terkait dengan sentra industri. Sentra industri. Bagaimana hari ini UKM yang ada di wilayah kelurahan ataupun di
di wilayah-wilayah tertentu ini minimal ada 5 sampai dengan 20 dengan usaha yang sama, kita akan tetapkan menjadi kawasan sentra industri. Kawasan sentra industri adalah bagaimana dari hulu sampai hilir ini bisa terjadi dalam satu wilayah. Ibaratnya hari ini di kampungnya Mbak Cantik, ini di Taunan. Hari ini ada sentra industri Jumputan. Nggih, terkenal batik jumput Ya, nih, Pak. batik Jumputan ini tentu saja hari ini dalam satu areal ini kan sudah jelas hulu sampai hilir ketika yang berproduksi sebagai pengrajin, kemudian menyediakan bahan baku, kemudian siapa yang mempromosikan, kemudian bagaimana hari ini kain jumputan atau sibori ini juga diproses untuk produk yang lainnya. Ini menjadi satu kekuatan untuk kawasan itu juga bisa menjadi kawasan untuk kunjungan wisata berbasis kampung. Kemudian di Wirobrajan. Wirobrajan ini belum masuk pada skema kampung wisata ataupun embrio, tetapi sudah ada yang namanya hari ini Pokdarwisnya. Kita dorong karena di sana ada sentra industri berbasis tahu, produksi tahu. Ada kawasan yang memang sudah masyarakat sudah berproses sebagai pengrajin tahu. Bagaimana tahu ini tidak hanya diproses ketika diproses di rumahnya, kemudian di wilayahnya hanya dijual di pasar. Tetapi kita inisiasi daerah situ untuk juga memproduksinya untuk pasca panennya. Ada tahu crispy, kemudian ada yang ada yang keripik atau keripik tahunya, atau varian yang lainnya untuk menjadikan satu kekuatan ketika ke daerah Wirobrajan juga bisa mengenal sejarah wilayahnya, kemudian mengenal terkait dalam produk-produk UMKM-nya, sehingga nanti teman-teman dinas pariwisata tinggal enak untuk menata di sana, menambah embrional ke sana untuk nanti kita angkat secara kelembagaan untuk menjadi kampung wisata. Ini baru 2 contoh. Ketika hari ini kita bicara di Kampung Suryatmajan, ada kampung yang namanya Kampung Jambu. Nah, Kampung Jambu ini kerjasama dengan Dinas Pertanian. Ketika hari ini kita membranding kawasan Suryatmajan ini yang di Kampung Jambu ini sebagai penyangga Malioboro. Ada di timur kawasan Malioboro. Hari ini kita branding ketika Kampung Jambu, kita inisiasi teman-teman Dinas Pertanian ini untuk memberikan bantuan bibit. Ada 31 varian jenis pohon jambu. Dari jambu batu sampai jambu air. Nanti 31. Ketika sudah ditumbuh kembangkan di kawasan itu, tentu saja perannya Dinas Pertanian. Kita dorong teman-teman Dinas Perindustrian untuk membina terkait dengan skema UKM kulinernya. Sehingga tumbuh berkembang ketika pasca panennya juga dikembangkan. Hari ini kurang lebih ada 22 varian produk UKM pangan berbahan baku jambu. Ada sambal jambu, ada selai jambu, ada sirup jambu, kemudian ada egg roll jambu, ada macam-macam. Sehingga di sana tumbuh kembang adalah satu rumah ini sudah memproduksi satu jenis varian produk olahan dari bahan baku jambu. Nah, ini yang hari ini kita kolaborasikan agar apa? Teman-teman pariwisata ini mempunyai banyak varian untuk mengembangkan, sehingga ketika bicara pariwisata di kota di Jakarta hari ini Nyon Sewu, memang ya tidak sah ketika kota Yogyakarta tidak sampai di Malioboro, tidak sampai di Tugu, tetapi ada banyak varian hari ini kita daratkan untuk bisa masuk ke ranah-ranah kampung-kampung yang hari ini secara toponim juga kita garap, kita bangun. Sehingga tentu saja hal-hal seperti ini kita dapatkan memang melalui skema yang hari ini ketika DPRD Nyon Sewu, saya ini juga wakilnya rakyat, sehingga ketika kami datang ke wilayah untuk menyapa terkait dengan konstituen atau masyarakat, bisa melalui skema pokir, bisa kita mendampingi ketika musrebang terjadi, sehingga tidak seperti Nyon Sewu beberapa tahun yang lalu yang namanya reses itu kan jaring aspirasi, tetapi kegiatannya Nyon Sewu sifatnya banyak yang top down. Hari ini kita upgrade, ketika hari ini kita sama-sama benar-benar dampingi top down, bottom up, berarti dari bawah kita kaji benar agar nanti ketika bertemu dengan teman-teman OPD kita sampaikan, ini loh kebutuhan di bawah seperti ini, keinginan kehendak masyarakat seperti ini.
Ketika kita tangkap dan kita nanti bisa kelola bersama, akan muncul. Yogyakarta kekuatan terbesar mau tidak mau, PAD terbesar juga dari sektor jasa pariwisata. Sehingga bagi kami Yogyakarta kalau tidak bersolek, Yogyakarta kalau tidak membuat satu gerakan tambahan untuk menarik perhatian dari pihak luar, ya tentu saja selesai. Tadi disampaikan di depan, bandara ada di Kulon Progo. Kita sudah jauh aksesnya. Kemudian CLSS ini ada di sektor selatan. Sehingga hari ini kebijakan kami di DPRD adalah bersama-sama dengan pemerintah kota merubah wajah kota Yogyakarta untuk juga menghadap ke selatan. Sehingga ketika hari ini ring road kan muternya banyak aksesnya dari utara. Kita rubah ke selatan agar apa? Ya Nyun Sewu, dengan langkah strategis kita akan berkompetisi dengan teman-teman Kabupaten Bantul yang kalau bicara pariwisata tentu saja mereka dianugerahi terkait dengan destinasi wisata alam, bicara masalah pantai, bicara masalah pergunungan. Yang ini jelas, tapi kalau di kota Yogyakarta hari ini sosial masyarakat, bagaimana hari ini kita mengelola apa yang ada? Apa yang terjadi kearifan lokal, apa yang kita kelola terkait dengan seni budaya ataupun sejarah yang hingga hari ini kawasan Jogja Selatan kita perkuat, dimulai dari kawasan Kota Gede, kemudian Umbul Harjo, kemudian Mantri Jeron, Mergangsan, dan Wirobraca. Apa yang sudah dikerjakan hari ini ketika hari ini di Kota Gede, kita sudah menunjang terkait dengan hari ini kawasan olahraganya, Stadion Karang. Yang dulu lapangan karang, masih sifatnya hari ini sudah mini stadion. Bagaimana hari ini pergerakan kota Yogyakarta ke depan akan menjadi salah satu alternatifnya adalah kota berbasis event. Salah satunya sepak bola, salah satunya adalah olahraga. Selain yang sudah ada kan Pak Wahyu ini punya program andalan juga calendar of event. Bagaimana dalam 1 tahun Januari sampai Desember ini kegiatan jenis pariwisata sudah terangkum dan sudah terpampang untuk disajikan kepada teman-teman Asita, teman-teman HPI, teman-teman PHRI agar ini menarik konsentrasi teman-teman wisatawan datang ke Jakarta. Tentu saja kota berbasis event ini juga akan kita gerakkan. Ketika hari ini di kawasan selatan juga muncul kampung wisata baru ya Pak Wahyu ya, Bendung Lepen dan Dermaga Cinta. Bagaimana kita menggarap kawasan sungai yang tadinya menjadi halaman belakang kita sulap untuk menjadi halaman depannya. Bagaimana sensasi menaiki kapal yang hari ini bisa menjadi salah satu pengalaman untuk datang kota Yogyakarta. Kemudian hari ini masih di kawasan selatan, ini terkait dengan Taman Budaya dan Taman Pintar 2. Yang ini masih insya Allah setelah ini nanti kita genjot lagi untuk menyelesaikan terkait dengan itu. Beberapa hal ini tentu saja adalah ketugasan kami di DPRD terkait dengan bagaimana kami memprogramkan. Kemudian kami hari ini menganggarkan, kemudian kami mengawasi sehingga di masa pandemi kemarin pun Jogja juga ada diam-diam saja kok. Tetapi Jogja membenahi diri untuk bagaimana pariwisata berbasis wilayah, pariwisata untuk masuk ke kampung-kampung ini juga sudah mulai digiatkan. Mungkin seperti itu Mbak Cantika. Baik, terima kasih Bapak Susanto Dwiantoro SE. Wah, pemaparannya luar biasa sekali ya. Saya sampai menganga untuk mendengarkannya karena memang potensi pariwisata di kota Yogyakarta ini sangatlah banyak ya. Dan tentunya DPRD itu partner pemerintah yang benar-benar berkolaborasi serta menemani dari proses perencanaan sampai dengan pengawasan. Contohnya tadi seperti ada sentra industri yang ada di kampung-kampung serta menjaga kearifan lokal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh sebab itu kita jaga dulu, kita keep dulu ya pertanyaannya karena ini momen yang sangat excited bagi saya dan teman-teman. Nanti akan kami tanyakan lagi ya Bapak. Untuk itu kami lanjutkan dulu ke narasumber yang ketiga kita yaitu Bapak Agus Budi Rahmanto. Beliau ini Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Putri Daerah Istimewa Yogyakarta, Humas Taman Pintar Yogyakarta yang akan membagikan pemaparan materi tentang industri pariwisata di kota Yogyakarta, terutama taman rekreasi yang ada di wilayah Jogja dan tantangannya dari kacamata pariwisata menuju masa endemi COVID-19 ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Cantik.
Enggak Bapak, Bapak ini terkait dengan pariwisata Kota Oke. Yogyakarta Pak, terutama taman rekreasi ya Pak. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya, tadi saya kira saya ingin menyambung dari statement Mas Susanto bahwa wajah Provinsi DIY sekarang lebih banyak menghadap ke selatan. Dan itu saya kira sesuai dengan visi dan misi pemerintah DIY, yaitu menghadapkan Jogja ke selatan. Salah satu visinya adalah Among Tani Dagang Layar. Jadi konsepsi ini saya kira cukup strategis dan implementatif. Tadi apa yang disampaikan Pak Wahyu dan Mas Susanto itu bentuk implementasi aplikatif yang terkait dengan visi dan misi DIY Among Tani Dagang Layar itu. Jadi kalau kita melihat dan memetakan konsepsi ini, Among itu adalah makna dari pemeliharaan dan pembinaan di bidang 3 hal. Yang pertama adalah tani di bidang pertanian, kemudian yang kedua adalah dagang, perdagangan, dan layar itu adalah visi maritim, laut dan perairan. Ini sangat menarik karena visi ini adalah berasal dari masa lalu kita yang kemudian dikedepankan menjadi masa depan kita. Ada satu garis masa lalu dan masa yang akan datang, dan saya kira itu menarik. Nah, nanti saya akan cerita implementasi dari destinasi dari sebuah visi dan misi ini. Nah, kalau Jogja dipetakan itu menjadi 3 bagian. Kalau kita punya pegunungan, kemudian kita punya sentral di pusat kota ini, kemudian juga kita punya daerah pesisir, ada utara dan ada selatan, kemudian ada Tugu. Nah, utara itu sebagian besar adalah pertaniannya karena gunung, kemudian kita punya sumber-sumber mineral yang cukup, kemudian ada lahan yang cukup luas. Saya kira itu fokus dan konsentrasi di bidang pertanian. Sedangkan di kota ini lebih banyak pergerakan di bidang perdagangan. Kita melihat ada pasar, ada Beringharjo, kemudian juga kita melihat ada Malioboro sebagai titik nol, sebagai sentral pusat keramaian. Jadi orang kalau tidak ke Malioboro tidak pernah ke Jogja, nanti tidak ke kampung wisata di kota itu belum pernah ke Jogja. Itu sebuah tagline yang mungkin nanti harus. Kemudian juga kita lihat bahwa di daerah pesisir di sana juga ada satu pergerakan ekonomi. Kalau Pak Wahyu bilang ngendiko ini kawasan strategis pariwisata nasional yang dimana ada 3 lokomotif di situ. Pantai Selatan, kemudian juga ada Borobudur, ada Prambanan yang itu menjadi titik sentral di mana nanti akan bermuara semuanya ada di Jogja. Nah, dan saya kira visi dan misi ini perlu secara implementatif diterapkan. Nah, dan ini visi lokal, isu lokal, dan saya kira mungkin perlu dikoneksikan dengan isu strategis global. Nah, ada 3 isu yang sekarang menjadi mainstream, global, kemudian nasional, kemudian lokal. Isu global ada pergeseran politik, ya, pergeseran balance of power, di mana Amerika sebagai the superpower, kemudian kita melihat ada pergeseran mengarah kepada the next superpower yang kita lihat adalah China dan kawan-kawannya. Nah, China punya satu misi yang mengambil dari masa lalunya yang kita sebut dengan Silk Maritim. Mereka akan membangun jalur sutra, di mana jalur sutra itu akan menggunakan 80% jalur itu akan menggunakan jalur Samudra Hindia. Di abad 19 sebagian besar perekonomian itu menggunakan jalur Samudra Pasifik. Di abad 20 Samudra Atlantik, yang satu Pasifik. Dan ke depan di abad 21 jalur perdagangan dunia itu sebagian besar akan menggunakan Samudra Hindia.
Dan kita punya muka Samudra Hindia itu sebagai visi selatan, Among Tani Dagang Layar. Ini bertemunya dua titik isu global yang ditarik dari masa lalunya. Kalau di China itu ada Silk Maritim, kita punya visi Among Tani Dagang Layar, yang artinya kita juga pernah jaya di bidang maritim. Kemudian juga isu nasional adalah negeri kita itu menjadikan negeri kita itu menjadi poros maritim. Itu saya kira sah-sah saja, tidak masuk akal, karena negeri kita adalah negeri kepulauan dengan jalur pantai yang terpanjang di seluruh dunia, dengan sumber kekayaan lautnya yang sangat luar biasa, tetapi kita sangat minim mengkonsumsi ikan dibanding dengan Korea dan Jepang. Dan ini memang sangat ironis sekali bagi kita. Kita ini dekat dengan selatan, yang pantainya sangat jauh sampai ke Australia, tapi mengkonsumsi ikannya sedikit. Maka orang Jawa bilang kita makan apa? Makan ikan. Tapi ikan yang dimaksud ternyata bukan ikan laut, tapi ayam itu adalah ikan. Kemudian iwak itu adalah ikan, iwak pitik dan sebagainya. Nah ini sangat ironis, karena memang ikan ini sumber proteinnya luar biasa bagi kecerdasan generasi kita ke depan. Nah ini adalah potensi yang kemudian harus dibuat roadmap. Ada connecting antara isu global, isu regional, dan isu nasional. Kita mengambil peran dari sisi apa? Dan itu harus ada the global roadmap. Jadi saya kira mungkin kita bertindak lokal, ya, bertindak lokal, tapi harus berpikir global ke depan, harus berpikir global. Nah, kemudian terkait dengan ini coba kita memetakan dari isu-isu yang ada supaya kita mengambil peran yang lebih presisi terkait dengan dunia pariwisata ini. Nah, digitalisasi adalah satu hal yang sangat penting menurut saya, yang sudah tidak bisa terhindarkan. Kalau ada istilah survival the fittest yang kemudian terkoneksi dengan manusia, itu saya kira juga bagi wisata, kemudian bagi satu lembaga dan perusahaan, ini juga berlaku istilah survival of the fittest. Jadi apa dari makna survival of the fittest ini? Seseorang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka dia akan tergerus, tereliminasi. Dan saya kira memang dunia ini adalah dunia digital. Dan satu perusahaan, satu lembaga, satu usaha yang tidak segera melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi sekarang ini, maka akan mengalami pergeseran. Dan bahkan tergerus dan bahkan bisa punah. Dan kita bisa lihat sebuah raksasa perusahaan besar yang kemudian tiba-tiba mati oleh karena generasi milenial ini. Nah, generasi milenial ini tidak terbaca, kemudian juga tidak terstruktur saya kira, tetapi juga bisa membunuh perusahaan-perusahaan yang sudah eksis sebelumnya. Nah, kita bisa melihat Traveloka misalkan, Traveloka itu tidak punya aset, tetapi punya omset yang jauh luar biasa daripada owner yang punya Garuda Hotel misalkan. Ya, mereka tidak punya aset, tidak punya tanah, tidak punya bangunan, tetapi dia punya omset yang luar biasa. Oleh karena dia memasuki dalam dunia digital. Gojek tidak punya pabrik motor, dan dia tidak punya rental motor, tetapi bisa mengendalikan semua kendaraan, sepeda motor maupun mobil, itu menjadi sebuah omset yang luar biasa. Saya kira ini peta ini berubah. Kalau ada pepatah yang mengatakan didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, bukan zamanmu. Itu artinya kita harus mengikuti satu perkembangan zaman yang setiap saat dan setiap waktu bisa berubah. Nah, saya kira ini penting. Maka ada satu pepatah yang mengatakan the more digital, dia bilang maka the more global. Kita semakin menguasai teknologi digital, maka kemampuan untuk menguasai dunia itu sangat besar sekali.
Jadi Taman Pintar ini dulu pada pasca kebetulan, mohon izin, kebetulan saya juga mengabdi di Taman Pintar kurang lebih 15 tahun di sini. Saya mengenal betul Taman Pintar itu dari tanaman benih, seed ya, dari peletakan batu pertama. Kemudian Taman Pintar sekarang sudah menghasilkan buahnya yang bisa dinikmati oleh semuanya, pemerintah kota dan lain sebagainya, dengan tingkat kunjungan kurang lebih tadi 1 bulan 1 hari pada saat sebelum COVID itu kurang lebih 5.000 sampai 6.000 dan bahkan bisa sampai 10-12.000 yang, dan kalau diambil rata-rata kunjungan dalam setiap tahunnya itu lebih dari 1,2 juta orang yang hadir. Ini artinya Taman Pintar yang sekecil ini dengan tempat luasan 1,2 hektar dengan luasan bangunan 8.000 meter persegi itu bisa menampung jumlah pengunjung yang sangat luar biasa itu. Nah, itu artinya kenapa? Taman Pintar sedang berusaha memasuki dalam ruang-ruang digital. Maka kalau Bapak Ibu masuk ke satu zona, itu semua berbasis digital. Ada banyak TV, ada banyak LCD, ada banyak video dan lain sebagainya. Itu semua awal dari basis digital. Di awal-awal di tahun 10 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu itu sudah menggunakan digitalisasi sebagai media untuk mengenalkan kepada publik. Namun akhir-akhir ini mungkin sedikit ketinggalan. Kita agak ketinggalan, tidak bersegera diri masuk ke dalam ruang digital. Saat itu saya konsultasi dengan pimpinan. Kita harus mengapain nih Mas selama 2 tahun? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau tidak mau harus masuk ke dalam ruang digital. Alat peraga kita harus dipindahkan ke dalam ruang digital. Sistem pemasaran kita harus masuk ke dalam ruang digital. Apa bisa? Beliau begitu. Ya, itu tidak ada pilihan lain. Kita tidak ada pilihan lain dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Enggak kok, nanti 3 bulan 4 bulan ini sekedar normal. Iya kalau 3 bulan. Dan ternyata prediksi saya menyampaikan kalau dari pengalaman sejarah masa lalu, COVID ini bisa berlangsung lebih dari 2 tahun. Nah kemudian oke deh kita ambil, coba kita dalam bentuk apa memasukkan kita dalam ruang digital. Taman Pintar pada saat itu mencoba untuk membuat yang namanya Science Session Virtual Tour. Mas ini nggak bisa, nanti kalau ini banyak orang beli, tidak akan banyak orang datang ke Taman Pintar. Percuma, sayang pengunjung kita. Lah persoalannya kita akan menghadapi pandemi ini sejak kapan selesainya? Tidak ada yang tahu. Oke lah kita coba. Ternyata setahun pertama kita bisa menarik kunjungan sebanyak 8.000 orang tahun pertama. Dan tahun kedua itu hampir 15.000 orang yang dengan mengakses Science Session Virtual Tour. Namanya Science Session Virtual Tour. Science itu gabungan dari Science, Session, sensasi, Science dan sensasi Virtual Tour. Nah, awalnya orang bilang ini nggak bisa dijual, ini gratis nggak bisa dijual. Kenapa tidak? Dan ternyata kita coba promosikan, mereka bisa beli dengan harga 12.000. Selama 2 tahun kita dapat pemasukan tanpa ada pengunjung yang datang ke sini, kita bisa menjual melalui Science Session Virtual Tour itu kurang lebih 15.000 orang yang menggunakan akses ini dan berbayar. Dan ternyata tidak hanya orang Jogja, orang Jawa Barat, Jawa Timur yang datang. Dari KBRI itu pengen, KBRI dari Riyadh, kemudian dari Malaysia, dari Singapura, kan mereka masing-masing KBRI punya anak didik sekolah yang berasal dari orang-orang Indonesia. Dan mereka bisa mengakses ke Taman Pintar dengan suasana yang sama. Maka kita buat yang kita sebut dengan Science Session Virtual Tour. Dan marketplace juga kita bangun. Kita jualan, ada gerabah Bapak, kita ada membatik, itu vakum selama 2 tahun, mati. Piye itu? Kalau enggak kita tereliminasi gak kerja, alias pensiun. Ya Pak, Mas Wahyu yang
mengenal betul sejarah karena beliau adalah bagian dari proses sejarah berkembangnya Taman Pintar. Itu juga harus kita masukkan ke marketplace. Marketplace kita coba, ternyata animonya luar biasa, permintaannya juga signifikan. Dan saya kira ini adalah satu proses pembelajaran ya. Ternyata dengan adanya pandemi itu, tadi Mas Wahyu ngendiko harus maupun tidak mau, rela maupun tidak rela, kita harus masuk ke dalam ruang digital. Karena kita sudah masuk ke dalam satu zaman yang sangat berbeda. Jadi space-nya kalau orang bilang perang itu tidak hanya perang darat, battleground, tetapi kita perang udara, cyberspace. Nah, kita harus meningkatkan kemampuan di bidang cyberspace. Negara-negara maju sudah punya tentara, bukan tentara darat tapi tentara udara, artinya tentara space mereka sudah punya. Saya juga heran, Amerika dan China, mereka ternyata punya tentara namanya cyber soldier. Jadi mereka punya tentara dalam dunia maya. Nah, ini saya kira satu perkembangan satu zaman yang mau tidak mau kita harus melakukan sebuah adaptasi. Saya kira itu saja prolog Mbak Cantik, semoga bisa berkenan. Terima kasih Bapak Agus Dwi Rahmanto. Beliau ini merupakan Humas Taman Pintar ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berkunjung ke Taman Pintar langsung datang saja. Tadi seperti yang beliau sudah sebutkan bahwasanya Taman Pintar ada season virtual Go ya Pak, yang kemarin itu sudah berhasil meraih 15.000 pengunjung dalam 1 tahun. Wah, luar biasa. Nah, di sini kita langsung ke sesi pertanyaan karena ternyata teman-teman udah gak sabar nih dan sudah masuk pertanyaan di tempat saya. Pertanyaan pertama ini dari Jonathan Diando Kotambunan dari Minahasa. Luar biasa sekali, kita ada di Jogja tapi yang tanya di Minahasa Bapak. Narasumber untuk Bapak Wahyu Hendrat Moko. Pertanyaannya, bagaimana langkah kiat terintegrasi dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mengenai daftar destinasi wisata yang terkoneksi dengan aksesibilitas transportasi dan akomodasi platform digital untuk bisa diakses dengan tujuan ekspansi eskalasi program pengembangan potensi wisata kearifan lokal? Mau langsung dijawab Bapak? Ya. Baik, kami langsung serahkan waktu. Jadi untuk mencapai ke arah itu memang pemerintah Kota Yogyakarta baru berproses. Kita memang ketakutannya mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Mas Rahman tadi, bahwa kalau seandainya kita mungkin memperbanyak fitur-fitur yang memungkinkan wisatawan dari luar Yogyakarta bisa mengakses secara virtual, mungkin akan mengurangi sedikit banyak animo kunjungan wisatawan yang ke Kota Yogyakarta. Tetapi bagaimanapun juga zaman sudah berubah. Pola pikir dari kami yang sementara ini diberi amanah untuk melaksanakan pembinaan di sektor pariwisata juga harus berubah. Makanya sektor platform digital ini juga tetap harus kita masuki. Di tahun anggaran ini kami melalui izin dari Bapak Ibu dari mitra kami, Komisi B juga akan melaksanakan beberapa macam event wisata yang karena situasi dan kondisinya sudah mulai benar-benar landai dan terkontrol, kita juga tetap akan melaksanakan secara daring. Dan dalam waktu dekat ini kami bersama dengan teman-teman tim kreatif kami juga akan mencoba merubah sebuah sungai yang melintasi tengah kawasan Kota Yogyakarta untuk menjadi sebuah atraksi wisata Mbak Cantik. Dan ini hal seperti ini kami mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu Komisi B. Bagaimana mungkin Kota Yogyakarta yang mungkin tidak seperti dengan saudara-saudara kami yang ada di kabupaten-kabupaten penyangga di daerah istimewa Yogyakarta seperti Gunung Kidul, Sleman, Bantul, Kulon Progo yang dianugerahi potensi wisata kekayaan alam yang luar biasa yang berbeda dengan kami miliki di Kota Yogyakarta ini, tetap bisa mendatangkan jumlah wisatawan dalam jumlah banyak, yaitu dengan cara menciptakan event-event yang beragam dan benar-benar anti mainstream. Nah, dalam waktu dekat ini coba akan kita tuangkan dalam sebuah river festival gitu, festival sungai yang akan menjadi surprise bagi wisatawan yang akan datang di Kota Yogyakarta. Nanti mungkin bisa menyaksikan juga melalui
jalur plafon digital untuk bisa menyaksikan tanpa harus datang. Tetapi kami tetap menunggu kedatangan wisatawan ke Kota Yogyakarta untuk menyaksikan berbagai macam event pariwisata yang akan digelar di Kota Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali ya Kurang Pak. lebih demikian, Mbak Sungai nih, biasanya kan kita kalau ke Jogja itu identiknya dengan kearifan lokalnya ya Pak. Iya. Nah ini akan ada sesuatu yang anti mainstream, begitu ya Iya. Pak? Wah, luar biasa ya teman-teman. Nah di sini kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya. Tadi terima kasih pertanyaan dari Saudara Jonathan, sudah dijawab secara lengkap oleh Bapak Wahyu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Kairia El Marwiyah kepada Bapak Susanto Dwi Antoro. Pertanyaannya, izin bertanya Bapak, di zaman peralihan dari pandemi ke endemik, berapa besar potensi sektor pariwisata secara digital yang di sisi lain masyarakatnya masih banyak yang belum terliterasi digital secara sempurna Pak? Dan apa bentuk support yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang ada di daerah wisata agar ikut mensupport wisata yang ada di daerahnya. Nah itu Pak, mengenai seberapa besar potensi sektor pariwisata di daerah setempat, begitu. Seperti saya sampaikan di depan tadi terkait dengan bagaimana sebelum pandemik, kemudian pandemik, dan hari ini kita menuju lepas landas dari pandemik menuju endemik. Nah, memang benar ketika dirasakan ketika pada waktu pra-pandemik kita baru kenceng-kencengnya mau nggarap dengan teman-teman di kawasan kampung wisata. Teman-teman di destinasi wisata, kemudian kita baru akan melihatkan beberapa event-event yang akan mendukung bagaimana pariwisata ini bisa muncul di sektor-sektor wilayah. Kemudian dihantam pandemik, tadi saya sampaikan tidak menyurutkan kami. Ini malah menjadi bagian dari introspeksi kami untuk menyadarkan teman-teman, hari ini wisata sehat ini penting loh. Sehingga kita dukung ketika kemarin teman-teman Dinas Pariwisata bisa berkolaborasi dengan BPD, kemudian dengan teman-teman Dinas Kesehatan. Salah satunya adalah mengenalkan wilayahnya. Bahwasanya hari ini kemarin ada supporting untuk bagaimana wisata sehat ini dengan beberapa akses-akses peralatan ya Pak. Ada bagaimana untuk cuci tangannya, bagaimana termogannya, bagaimana maskernya. Ini kan bagaimana ketika menerima tamu, kemudian bagaimana keramah tamahnya yang tetap terjaga. Kemudian juga ada terkait dengan festival berbasis kampung yang kemarin sifatnya adalah dengan daring. Kemudian fasilitasi terkait dengan bagaimana wilayah ini bisa memunculkan terkait dengan potensinya dengan video syuting yang sifatnya adalah nanti mereka merekam sajalah kegiatannya apabila ada fasilitasi dari Dinas Pariwisata Kota ataupun DIY, ya tinggal kita berikan beberapa pengembangan SDM di wilayah untuk selalu melakukan rekam. Ya ini bagian dari bagaimana menciptakan portofolio yang baik di satu destinasi. Sehingga saya rasa mau tidak mau ya harus kita hadapi seperti Mas Rahman tadi, sehingga di wilayah juga bagi kami kegiatan pariwisata ini kan mengandung pada sabta pesona. Nah, ini kan tidak boleh lepas. Kebersihan harus dijaga, kesehatan, ramah tamah, kemudian kenangan harus ditinggalkan, sehingga bagi kami di Kota Yogyakarta tidak ada yang berhenti, tidak ada wisatawan. Tamu tetangga kita sudah kita anggap menjadi wisatawan, sehingga bagaimana hari ini memanage yang kemarin gerakannya adalah dari Jogja untuk Jogja. Jadi Sopo Aruh dari wilayah sini, wilayah Jogja Selatan ke utara, utara ke barat, ke timur ini menjadi bagian dari simulasi masyarakat dari Jogja untuk Jogja. Kemudian kami sama Pak Wahyu juga di rapat kerja untuk memulai dari Jogja untuk Jawa. Masa pandemi ya Pak Wahyu, kita juga adakan berani melakukan kegiatan ekspansi keluar terkait dengan direct promotion, terkait dengan bagaimana mengenalkan potensi hotel, restoran, kampung wisata yang mungkin ke depan akan menggandeng para pelaku-pelaku destinasi yang lainnya untuk memasarkan, Jogja sudah siap.
Kemudian juga hari ini kami sampaikan juga di pemerintah kota itu ada yang namanya bagian perekonomian dan kerjasama. Sehingga harapan kami mulai 2023 ataupun nanti di ABT perubahan, teman-teman Dinas Pariwisata juga akan bisa mengajak teman-teman perekonomian dan kerjasama ini untuk menjajaki daerah mana yang hari ini untuk menjadi potensi untuk melakukan direct promotion ataupun tabletop ataupun promosi yang lainnya agar nanti ditututi dengan jalinan kerjasama antar daerah. Sehingga ceto ada literaturnya sebenarnya apa sih yang bagi daerah yang akan kita kunjungi, kemudian kerjasama yang hari ini berbasis kampung sudah dimulai lakukan kemarin Pak Wahyu terkait dengan kerjasama daerah antara Kabupaten Toba dengan kampung wisata tahunan. Lah ini kan menarik ketika nanti ada akselerasi tidak hanya pariwisata, kemudian UMKM dan yang lainnya. Saya rasa ada satu ikatan di sana yang hari ini menjadi kekuatan adalah bagaimana kain ulosnya di Toba ini sinergi dengan kain jumputan yang ada di kampung wisata tahunan, sehingga ini menjadi kekuatan besar terkait dengan pemberdayaan wilayah berbasis kampung wisata. Gitu Mbak Cantika. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sangat lengkap sekali ya pemaparan dari Bapak ini tadi terkait pertanyaan dari Saudari Khairiah Elmarwiyah. Terima kasih Bapak Susanto Dwi Antoro atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ternyata antusias dari peserta ini sangatlah banyak dan ini tadi dari panitia berhasil memilih 3 pertanyaan terbaik. Dan untuk pertanyaan terakhir kepada Bapak Rahman, Bapak mohon izin bertanya terkait bagaimana dampak berkembangnya pariwisata di kota Yogyakarta terhadap populasi lokal dan improvementnya apa saja yang perlu dilakukan untuk lebih mengenalkan tempat-tempat wisata yang ada di kota Yogyakarta, dalam hal ini berfokus pada taman rekreasi ya Pak, begitu Bapak. Iya, Monggo. pertanyaannya sulit banget ya. Jadi saya bingung mengawali jawaban ini dari mana. Kompleks sekali begitu ya Pak? Kompleks sekali. Jadi satu pertanyaan untuk menjangkau semuanya itu sangat kompleks dan saya Bisa kebingungan satu SKS ini, Pak. memulai jawabannya itu dari mana. Tapi ini karena pilihan dari Mas Satya itu pertanyaan yang terbaik di antara sekian ribu orang yang sudah terdaftar di sini. Baik, Bapak Ibu, saya kira memang ada satu pergeseran sekarang mulai dari mass tourism menjadi quality tourism. Jadi saya kira kalau dulu di tempat kita misalkan di Taman Pintar itu mengandalkan kunjungan yang sangat banyak, tetapi sekarang kita sudah mulai menyadari bahwa alam mengajarkan kita ini ojo sering ngumpul-ngumpul bareng, jangan terlalu berdekatan, ternyata juga ada unsur penyakitnya. Kalau ada satu orang flu, demam dan sebagainya semua akan demam dan sebagainya. Itu artinya bahwa COVID ini mengajarkan kepada kita bahwa kerumunan itu sudah bergeser menjadi quality tourism. Quality tourism itu yang kita maksud adalah tidak perlu banyak, misalnya kalau ada 100 orang cukup 10 orang saja, tapi terlayani dengan baik, kemudian juga terpelihara dengan baik, terkomunikasi dengan baik, dan itu yang terpenting karena momen dari itu semua adalah tamu-tamu yang datang ke Jogja itu adalah mendapatkan satu kenangan yang berbeda. Jogja itu memang unik Bapak Ibu, Jogja itu berbeda dengan tempat lain, punya gunung, punya ada Merapi, ada laut, kemudian masing-masing Merapi dan laut itu punya the telling story, punya cerita yang sangat mendalam. Ada cerita Nyi Roro Kidul, ada sumbu filosofis, ada Mount Merapi. Mount Merapi the most active Merapi in the world. Jadi ini Merapi satu-satunya yang teraktif di dunia. Salah satu Merapi yang teraktif di dunia, dan ini keren, bukan sesuatu yang menakutkan ya, justru kita mengenalkan kita punya Merapi yang sangat gagah dan besar, dan kita punya laut yang keren, lautnya Laut Selatan, dan tidak semua daerah yang punya kelengkapan seperti ini.
kita punya ada heritage ya, ada Borobudur dan Prambanan itu sangat berdekatan dan menjadi bagian dari wilayah kota Jogja, walaupun secara geografis itu Jawa Tengah, tetapi spend time-nya sebagian besar mereka berada di Jogja, dan ini sangat menarik sekali. Saya kira Jogja ini sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya, ini ada satu telling story, ataukah benar ya? Benar atau tidak? Mungkin tolong diklarifikasi apakah cerita ini hoax atau tidak. Orang bilang kalau dulu pernah dengar drum band, mendengar drum band itu akan menjadi orang Jogja. Ya, saya ini orang Malang, orang Jawa Timur, saya itu tidak percaya dengan cerita itu, tapi ketika saya di kos, saya selalu mendengar suara drum band itu sekitar jam 1:30, jam 2, kalau mau puasa itu sekitar jam 3. Suatu saat, betul. Iya, suara drum band itu dem, suaranya sederhana sekali, dan saya penasaran itu di mana muara suara itu. Kebetulan saya kos di sekitaran Gajah Mada, saya bersama teman-teman nyari suara itu dan mengikuti suara itu, tapi tidak pernah ketemu. Orang bilang aku dengar suara tapi belum pernah ketemu siapa yang mau mainkan drum band itu. Kamu pasti jadi orang Jogja katanya. Sudah belum apa-apa sudah diklaim. Sudah menjadi kamu pasti akan jadi orang Jogja. Ada satu cerita yang ini mungkin bisa dipercaya atau tidak dipercaya, dan saya mengalami itu. Saya pernah bekerja di Johannesburg, di Pretoria 1 tahun, pengen pulang saya. Pengen kembali di Jogja. Di Jakarta sempat di satu perusahaan, pengen ke Jogja lagi. Kayak itu suara suara drum band ini. Nah, cerita ini yang menarik, tetapi menjadi spirit dan motivasi orang untuk di Jogja gitu loh. Ini romantisme yang berbeda, dan saya kira akan banyak romantisme yang belum terjelaskan. Pak Wahyu itu jagonya itu bercerita tentang romantisme, apalagi di sekitaran sumbu filosofis. Nah, ini satu telling story yang menarik, dan saya punya pengalaman sendiri. Dan saya kira orang datang ke Jogja bukan hanya cuma tempat destinasi, tetapi spiritnya, spirit mereka. Nggak tahu di Jogja ini tidak hanya keindahan gunung, alam, laut, dan kotanya dan heritage-nya, tetapi ada aura yang cukup menarik untuk bisa datang ke sini. Dan itu tidak terjelaskan, unexplained story. Istilahnya unexplained story. Biar mereka penasaran, iku opo janjane. Ini sebuah cerita yang tidak terjelaskan. Dan saya kira dan teman-teman yang sudah pernah belajar dan ke Jogja akan punya rasa kenangan itu untuk datang. Makanya Jogja ini tidak hanya kota pendidikan, Jogja tidak hanya kota pariwisata, kota budaya, tapi kota perjodohan. Sebagian besar orang yang kuliah di Jogja, belum pernah survei ya, 70-80% jodohnya orang Jogja semua. Jogja ya, Pak? Iya, hampir melipir ke sebelah. Orang Papua. Orang Papua. Kadang iya, tidak ada orang Jogja, bertemunya di Jogja. Jadi antar universitas atau apa, dan sebagian ini adalah titik pertemuan, titik temu. Jadi sumbu filosofis itu mempertemukan semuanya. Terima kasih. Dan itu saya kira sesuatu yang menarik, Mbak Cantik. Baik, terima kasih Bapak Rahmanto atas pemaparan jawabannya dari pertanyaan terakhir ya tadi teman-teman. Nah, tak lupa saya umumkan seperti janji saya di awal tadi ya, bahwasanya pemenang e-wallet ada 3, yaitu yang pertama ada Jonathan Diando, yang kedua Kairiah Elmarwiyah, dan yang ketiga Anissa Lutfi. Nah, pemenang masing-masing juga mendapatkan 1 unit koper dari Artugo, yaitu satu ada Kusumantari, yang kedua ada Dina Kusumastuti, yang ketiga ada Agustino Woro, dan yang keempat ada Sarmudia, dan yang kelima ada Santoso Putri. Luar biasa sekali ya. Untuk hadiahnya nggak main-main, dan tentunya untuk para peserta nantinya juga diharapkan untuk ketagihan ikut webinar ini ya teman-teman. Oke, izinkan saya untuk merangkum dari webinar kita pada siang hari ini.
bahwasanya pariwisata Kota Yogyakarta dengan adanya revolusi industri 4.0 tentu kita tidak bisa mengelakkan lagi adanya platform digital dapat kita manfaatkan untuk merebut pasar wisata. Di masa disrupsi ini walaupun adanya pandemi kita dapat menjadikan revolusi yang lebih baik lagi. Selain itu seperti yang telah Bapak Susanto tadi paparkan bahwasanya DPRD sebagai partner pemerintah akan terus mengawal dari proses perencanaan sampai dengan proses pengawasan yang nantinya sentra industri di Kota Yogyakarta ini dapat kita pertahankan mulai dari kearifan lokal, seni sejarahnya sampai dengan hal-hal lain yang nantinya akan menjadi daya tarik wisatawan Kota Yogyakarta. Selain itu, terkait mengenai Among Tani Dagang yang telah disampaikan oleh Bapak Rahmanto tadi bahwasanya dengan adanya pemeliharaan yaitu Among, nantinya sistem maritim yaitu tani, dagang, dan layar nantinya dapat menjadikan sektor pariwisata yang dapat menjadikan Yogyakarta ini menjadi lebih istimewa lagi. Begitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak yang telah membersamai kita pada sore hari ini. Mungkin Bapak ingin memberikan closing statement? Dari saya? Boleh? Baik, sekali lagi Kota Yogyakarta siap untuk menerima kunjungan wisatawan baik dari domestik maupun mancanegara, dan kami ingin setiap wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta seperti yang disampaikan Pak Antoro, Mas Rahman tadi benar-benar memiliki impresi yang bagus saat meninggalkan Kota Yogyakarta, sehingga nanti dalam waktu dekat akan mengajak sahabat, handai tolan, keluarga untuk datang lagi ke Kota Yogyakarta, karena Kota Yogyakarta adalah kota wisata yang istimewa yang sangat ngangeni untuk setiap kali didatangi oleh wisatawan dari seluruh penjuru baik domestik maupun mancanegara. Baik, Mbak. kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Hendratmoko, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Bapak Susanto Dwi Antoro SE, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, dan tak lupa Bapak Agus Budi Rahmanto, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Putri DIY Humas Taman Pintar Yogyakarta. Ya, zaman boleh berubah, waktu boleh berubah, tapi pariwisata di Kota Yogyakarta tidak akan mengubah keistimewaannya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya dalam Bincang Istimewa Siap Action. Saya Cantik Anjani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.